Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, yaitu hari trading ke 124, mudah-mudahan tidak salah ya. Kita kemarin hari Jumat ada 4 alert, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada yang dibahas dan berdampak ya, maksudnya kita bahas, langsung dia, kalaupun masuk dia bagus. Oke, ini dia trading snapshot kemarin. Saya lagi-lagi sepertinya dari website IDX sudah tidak bisa dapat lagi trading snapshot, maka saya ambil dari RTI ya, courtesy itu RTI. Tribute kredit untuk RTI, saya ambil datanya bahwa kemarin itu sepertinya ada opening gap down ya. Ya hari Jumat, lalu dia turun. Nah, kalau lihat beritanya Bapak Ibu, selain berita di Amerika, ya, inflasi masih di negara-negara lain juga masih berkutat dengan inflasi. Saya tidak jelas beritanya ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ada tarikan terakhir mau di pre-closing, ditarik sedikit hingga turunnya tidak terlalu dalam. Kita lihat kemarin total value-nya juga tidak terlalu besar, value-nya 9,5 ya. Kalau di atas 10 triliun barulah saya katakan. Tapi ini sedikit saja bedanya. Dan kita lihat net foreign buy hanya tipis juga, tapi tetap net buy 53,54 miliar. Dan kita lihat penekannya adalah basic material karena negatif, financial juga sedikit tertekan. Net buy sama net sell-nya ini Bapak Ibu kalau kita lihat juga memang imbang-imbang lah ya. Tidak tahu jauh beda juga kalau di net buy-nya BBRI tapi cuma 121, sisanya nggak ada yang 100 miliar. Yang net sell itu brand. Lalu yang keluar juga Telkom juga tidak signifikannya. BBRI saya punya, Adaro saya punya, lalu Telkom ini dia keluar sedikit, no worry lah ya. Oke, itu saja. Untuk alert kemarin ada PTMP, saya nggak tahu nih perusahaan apa sih PTMP ini, nggak pernah pegang Bapak Ibu, tapi dia masuk Kompas 100. Lalu ada Doit, ini Dharma ini kemarin kita sudah ada tutorial trading plan, apakah alert sekali ini dia bisa memberikan informasi signifikan, tapi saya ini doanya Dharma ini supaya turun. Malah naik dia, tapi nggak apa-apa, saya sudah dapat jaga atas, cuman kecil lah, maksudnya kalaupun misalnya kira-kira saya belinya harusnya masuknya 10 juta misalnya ya, saya cuma masuk nggak sampai 1 juta itu. Belum dapat dia lagi, jadi ada kira-kira masih 90% lagi, eh, duitnya belum turun, jadi doanya supaya turun dulu. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan lihat lagi. Ada Jasa Marga ceritanya kemarin tuh kalau nggak salah impornya masih mereka berhasil jual ya, ininya pelepasan aset. Nggak tahu lah ya, nanti kita lihat detail. Kita akan bahas secara price, discount, everything, volume validate. Kita akan lihat price, lihat volume. Dikenal dengan pendekatan volume price analysis. Ini alert robot ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Ini nama Telegram botnya Bapak Ibu bisa akses. Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video, ada alamat linknya. Atau Bapak Ibu scan QR saja ini. Nanti Bapak Ibu bisa juga mendapatkan bot chatnya. Bapak Ibu bisa juga belajar, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh saya. Nah, alert ini terkirim secara sekuensial Bapak Ibu ya. Ini saya penting ingatkan bahwa dia terkirim alert pertama baru hidup itu baru mulai jam 10. Jadi sebelum jam 10 itu tidak ada alert. Dia karena dia ini adalah big data, jadi dia butuh data. Jadi berdasarkan pengalaman saya, 1 jam setelah market buka itu baru bisa dikatakan datanya stabil. Itu pun tergantung sahamnya juga. Kalau market cap-nya kecil ya bisa di volatilitasnya tinggi, bisa keluar alert baru disembelih. Lalu kita lihat di sini ada alert PTMP jam 10.41 bersama 10.43 ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari yang 9:05 tidak ada alertnya karena memang baru dibuka jam 10. Baru di session 2 ada Dharma dan ada Jasa Marga, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Jadi ingat dia terkirim sekuensial, mungkin waktu di server ini agak berbeda dengan apa yang Bapak Ibu terima ya, karena dia juga terkirim personal. Telegram channelnya ada di sini, Bapak Ibu silahkan join Telegram channel kita karena weekend ini kita punya weekly stock analysis ya. Nanti kita tunjukkan. Websitenya ada, sosial media juga ada. Silahkan Bapak Ibu follow, insya Allah nanti akan saya fallback sosial medianya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, share, and like ya Bapak Ibu. Semoga channelnya berkembang dan Bapak Ibu mendapatkan informasi yang
terupdate lah ilmu yang di-sharing bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham-saham yang alert ini. Karena keterbatasan waktu, hanya satu yang saya akan analisa detail, sisanya saya analisa singkat. Karena memang kalau ada alert tuh saya tidak langsung beli, saya akan analisa singkat. Ini belinya nanti kalau susun trading plan setelah end of the data. Karena kalau dia masih langsung beli, kalau style saya ya, karena datanya bisa berubah ya, bisa berubah. Bisa aja dia alert jam 10, nanti dia jam 3 sore atau setengah 4 dia disembelih sama bandarnya. Jadi untuk mencegah itu, style saya kebetulan swing trading. Oke, namun begitu Bapak Ibu, ya, jangan percaya analisa saya 100%. Prinsipnya adalah jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Karena setiap orang tuh berbeda-beda ya, stylenya berbeda-beda, maksimum pen level berbeda, capital berbeda, pengalaman berbeda, psikologi tradingnya berbeda. Jadi Bapak Ibu jadikan saja apa yang saya sampaikan itu sebagai second opinion. Prinsipnya jangan pernah percaya sama orang. Saya juga dulu waktu pertama-tama belajar sama guru, sama yang ngajarin saham atau baca buku apapun, katanya jangan pernah percaya sama analisa orang. Jangan pernah. Apalagi nyerahkan duit sama orang. Jangan pernah. Jangan percaya sama influencer. Jangan percaya. Kalau dia memang jago, ya kenapa nggak bikin sendiri saja kan gitu. Saya sampai sekarang masih trading, masih cari duit ya. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Ya, jadi jangan percaya dengan analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya first opinion. Dari mana first opinion itu? Practice. Latihan, terus latihan menganalisa, latihan membuat trading plan, latihan eksekusi. Jadi practice make perfect. Ini saya ingatkan benar-benar ya, karena banyak itu jadi kejadian orang percaya titip duit itu jangan pernah percaya. Nggak ada cari duit simple, nggak ada. Oke, nah jadi itu saja. Bapak Ibu nanti belajar caranya bagaimana, belajar analisa. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan style analisa saya, yaitu volume price analysis ya, volume price analysis, dan menggunakan kerangka dari metodologi Wyckoff. Oke, Tayor ya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi, jangan pernah trading tanpa trading plan, dan wajib gunakan money management. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan trading plan, bahkan tidak punya plan to exit, itu gambling. Oke, maaf terpanjang-panjang sini, karena ini paling penting ya. Oke, untuk minggu ini Bapak Ibu silakan join ke Telegram channelnya, ada di deskripsi video, dan Bapak Ibu bisa voting ya. Jadi untuk minggu ini kita punya saham-saham yang alert mulai tanggal 15 sampai tanggal 18. Mulai dari kita ambil 10 ya, mulai yang kita vote adalah Adaro sampai WIM. Nanti dari 10 ini kita akan pilih 5 dengan suara terbanyak untuk dilakukan analisa weekly-nya menggunakan data hari Jumat ya. Nah, berhubung besok saya itu ada beberapa kegiatan, ini juga telat ya karena besok itu ada kegiatan anak lagi konser di Bina Vokalia. Jadi nemanin anak lah. Nah, karena minggu depan ini sudah banyak workshop, jadi saya ada beberapa workshop akan menyita waktu weekend saya bersama anak, tapi nggak apa-apa lah. Untuk besok, votingnya dipercepat, jam 11, insya Allah kita sudah close. Jadi Bapak Ibu, sebelum jam 11 mohon diisi. Nanti kita jam 11 akan vote ya. Akan close dan lakukan analisa mungkin sejam, lalu akan diupload. Setelah itu saya punya urusan sama untuk nemanin anak, ada konser. Anak ikut kursus Bina Vokalia dan mereka ada konsernya. Jadi saya sebagai orang tua kan harus nemanin. Support. Oke, itu dia Bapak Ibu, silakan ya, nanti ada linknya ada di deskripsi video. Untuk berkaitan sama workshop, Bapak Ibu, untuk workshop trading as business, alhamdulillah sudah full. Jadi kita punya workshop untuk sampai bulan Agustus ini memang saya kejar. Jadi ya mengorbankan waktu bersama keluarga lah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ada Juli, kita sudah full juga. Ini sudah full, nanti volume price analysis dan kita lanjutin di minggu kedua, 3 dan 4 untuk bulan Agustus. Oke, Bapak Ibu, ini informasinya untuk trading as business sudah full. Untuk workshop
batch 32 juga sudah full, batch 33 sudah full. Untuk volume force analysis, batch 11 silahkan yang mau berminat nanti masih lama ya Bapak Ibu, masih ada tanggal 24 Agustus sama 31 Agustus juga, lebih dari 1 bulan. Oke, sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek di sini ya, Delco_bot, dia bot. Untuk aksesnya ada di deskripsi video dan di sini ada QR-nya untuk link akses ke Telegram bot. Bapak Ibu bisa silahkan langsung saja akses, ada trailnya, bisa nanti dicoba. Oke, untuk yang pertama kali nanti yang menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Nah, ini adalah list perintah. Jadi Anda bertanya, ada nggak untuk screening fundamental? Ya, kalau di sini tidak ada, berarti tidak ada. Kan ini ACSR. Ada nggak untuk bandarmologi 5 big? Kalau di sini nggak ada. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau ada, misalnya rotasi where star C, atau DOM, atau SKF. Nah, Bapak Ibu ketik apa itu maksudnya, ada tutorialnya. Ada kemarin yang bertanya, ada ini nggak, ada itu nggak ya? Silahkan cek sendiri ya. Kalau memang nggak ada, ya berarti nggak ada. Oke, di sini tutorialnya misalnya apa itu Sankey diagram, bisa nonton. Nah, yang mau ikut workshop tapi berhalangan mungkin karena biaya atau lokasi di luar Jakarta, bisa nonton tutorial tentang volume force analysis juga sudah ada. Walaupun cuma 10% dari yang diajarkan ya. Tapi lumayan lah. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan aftermarket close. Biasanya kita cek adalah alert. Ini kalau untuk aftermarket close hari Jumat biasanya kita tidak langsung dibuat setelah market tutup. Kita lebih santai dilakukan hari Sabtu. Bapak Ibu kalau terlalu cepat terlalu lama ini banyak bisa dipercepat dengan kecepatan di video YouTube-nya ya. Kita cek pertama, langkah pertama adalah Bapak Ibu ketik di Telegramnya. Ini pakai Telegram desktop saya ya. Ketik alert. Nah, ini untuk kita melihat apa saja alert, terutama kemarin tanggal 19. Jadi untuk 7 kalender ke belakang, mulai tanggal 15, dia bisa dimunculkan. Ada PTMP, ini perusahaan apa saya nggak tahu. Lalu ada Doit, ada Dharma, ada Jasa Marga. Oke, setelah kita cek, Bapak Ibu, itu adalah alertnya. Sekarang kita cek dengan end of the data, Rekom. Nah, ini untuk screening ya, screening saham-saham yang bagus lah menurut saya, qualitative trading. Kita cek dulu tanggalnya 15 Juli, ada auto, ya, yang keluar di RMA ya, Dharma yang keluar. Yang ada masuk VPA auto. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau berminat di auto tapi belum masuk ke Dharma, kayaknya sama nih mereka ini sektornya. Bisa lakukan analisa sendiri. Ada LPPF ini dia masuk the best time for buying nggak ya? Ada alert. Kapan ya alertnya? LPPF. Oh, di sini LPPF tuh tanggal 15 dia keluar alertnya. Baru sekarang dia keluar bullish sign-nya. Lalu ada PTMP sell ya. Oh, ini kayaknya dia di prank ya kita PTMP. Ada alert keluar jam 10. Jam berapa itu? Season 2 atau akhir season 1 disembelih nggak lama kemudian. Itu memang makanya hati-hati ya Bapak Ibu, harus walaupun pakai intraday, Bapak Ibu pakai nunggu alert, intraday langsung hajar kanan, tetap harus pakai stop loss. Nanti saya ajarkan di dalam workshop itu, atau di tutorial nggak tahu ada stop lossnya nggak, tentang tutorial stop loss. Oke, untuk price candle pattern ada Arto bearish, Asa bearish, Auto bullish. Nah, ini menarik nih ya Bapak Ibu. Yang keluar Dharma tapi di sini ada Auto. Silakan nanti Bapak Ibu analisa sendiri Auto ya. Caranya nanti akan saya jelaskan. Breeze bearish, Inco. Nah, Inco ITMG ini bagus ya Bapak Ibu. MTEL juga mulai ada bagus, kalau udah tulisan potensial level 1 bagus. Pakai jet BBCA ada sinyal buy, ITMG ada buy. Kalau mau tahu Rocket Jet bener nggak nih ada sinyal buy, Bapak Ibu ketik jet BBCA. BBCA. Nah, salah. Jet BBCA. Dulu saya suka pakai Rocket Jet ini, tapi sekarang sudah tidak terlalu lagi. Nah, ini. Dia BBCA ada sinyal buy dia di sini ya. Sebelumnya ada sinyal sell. Oke, dia gitu. Sama ITMG juga sama. Lalu kita lihat apa lagi?
Sekarang saya pakai lebih suka PWS karena dia ada volume price analysisnya, VPA-nya, volume price-nya. Kalau di Rocketjet benar-benar murni Hakinasi. PWS ada buka sell, SMS sell, sinyalnya jelek. Terus ada Golden Cross tidak ada. Wah, ini PTMP ada alert, benar kena prank kita. Jadi hati-hati ya, nanti kita analisa. Ada ABM, ada Adaro, ada auto nih, auto yang nggak keluar alert nih. Bisa jadi dia nanti the best time for buying ini. Nggak tahu saya ya. Doit ada alert Bapak Ibu. Terus apa lagi? Doitnya udah tinggi kayaknya, nggak menarik kalau sampai yang sudah tinggi itu. Oke, lalu kita cek dengan SCR Vibum. Ini pertama-tama di aftermarket close ada kita cek. Oh ya auto ya. Yang keluar dia merah. Jadi Bapak Ibu silahkan bahas auto atau nanti setelah video kita buat analisa singkat saham dengan volume. ABMM, sahamnya Lokeng Hong sama auto. Sekarang kita cek dengan SCR Extreme. Kita sekarang mau screening untuk data daily saham-saham yang sudah berada di zona extreme fear maupun berada di zona extreme greed. Kalau kita lihat, tapi ini daily ya Bapak Ibu, kita ada Abda, Fear, yang kita kenal apa? Seven Cibinong. Adaro sudah greed, hati-hati. Auto nih dia keluar di mana-mana tapi sudah greed, mungkin besok koreksi. Nanti kita bahas kalau ada waktu di analisa singkat saham dengan volume. BTPN sudah greed. Indika grid, LPPF grid ya, hati-hati. Pawon grid ini banyak yang sudah grid, harus nunggu koreksi untuk supaya dia ini kita bisa dapat harga murah di buy on weakness kalau dia grid. Kemudian terbentuk polanya ya sudah, pola low high high low higher high. Sekarang kita lihat weekly-nya, SCRW Extreme. Salah. SCRW Extreme. Ini adalah untuk speedometer, fear atau grid, tapi time frame weekly, berarti kuat dia. Ini ya, doit hati-hati. Ada alert tapi weekly-nya sudah ekstrim, daily-nya tadi ekstrim juga enggak. Kalau dua-dua daily-nya ekstrim juga, kencang itu nanti. Oh iya, ini kencang untuk turun. Nanti kita lihat chart VPA-nya. Ya, yang lainnya tidak terlalu saya hafal, kenal ya Bapak Ibu. Maksudnya tidak saya pernah pegang panjang-panjang juga. Kayak PTMP saya nggak pernah pegang juga sahamnya, jadi nggak paham. Oke, lalu kita lihat SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang berada di zona panic di rotasi saham. Panic, Aces Panic, Adaro Panic ya. BRPT Panic, dia mungkin habis panic terlebih dahulu. Lalu ada nggak yang alert? Jadi Bapak Ibu bisa cek. Juga screening SCR Hope. Nah, ini kalau Hope, kita berharap dia segera masuk ke grid. Indi grid, ini ada yang alert nggak? Ya, Teens Hope ya. Nggak ada. Baiklah Bapak Ibu, itu untuk screening sahamnya. Kita buat singkat saja karena yang lain-lainnya nanti Bapak bisa lakukan. Screening fear atau saham-saham under value. Kemarin ada yang nanya, Pak, bisa nggak screening saham under value? Ada, SCR UVAL, silahkan aja coba. Sekarang kita mulai pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo Composite. Kita lihat daily dulu speedometernya. Sekarang sudah turun, dia ke grid. Sebelumnya dia minggu lalu berada di ekstrim, tanggal 19 sudah benar ya. Itu daily-nya, kita lihat weekly-nya WX. Salah. W Speedo Extreme. Ini kadang terbalik nih yang SCR Extreme sama W Speedo Extreme. Salah kan? W Speedo Composite. Salah. Baik. Di weekly-nya juga dia masih ke grid. Mudah-mudahan daily-nya turun karena supply masuk sebelumnya sudah ekstrim. Sekarang dia berada di zona grid, sudah sama. Nah, penurunan ini mudah-mudahan menjadikan menyentuh zona demand supaya sahamnya bisa naik break new high. Jadi dia turun untuk pullback ya. Harapannya. Star channel. Sekarang kita lihat rotasi bintang untuk sektoral. Kalau sektoral dia star channel ya. Silakan star C1, 2, 3, 4, 5 itu bisa Bapak Ibu lakukan sendiri. Sekarang kita lihat relatif terhadap komposit. Jadi harus pakai kalimat relatif.
di mana kompositnya minus 0,3 ya kalau nggak salah tadi. Nah, di saat IHSG-nya bergerak minus 0,3, finance-nya terlihat menguat, cyclical menguat, edik menguat di zona grid, properti menguat, industri menguat di zona grid. Sementara di zona panic, non-cyclical melanjutkan penguatan disebut habis panic terbitlah hope, infra mungkin dia akan masuk ke zona hope, lalu kesehatan sama basic belum terlihat signifikannya. Beda dengan energi. Energi walaupun dia power price-nya tidak terlalu kuat relatif terhadap composite, mungkin dia juga turun merah, negatif, tapi mulai ada pembelokannya. Mudah-mudahan besok energi bisa masuk ya ke zona hope. Tekno terjadi perlambatan, dia sudah di zona hope, tapi jarak antar bintangnya memendek. Oke, kita lanjut dengan VPA monthly weekly ya, monthly belum ya Bapak Ibu, weekly composite. Nah, weekly-nya sudah benar. Weekly-nya sudah benar. Maksud saya volumenya sudah tutup di hari Jumat. Jadi tidak ada hutang lagi. Sementara sinyalnya tidak ada. Jadi boleh kita katakan candle merah ini dia memang ditutup merah. Secara volume price dia di close di area upper. Berarti dia merahnya ini tidak ditekan, sempat ditekan, tapi dia mengalami kenaikan lagi hingga close-nya upper side. Kalau kita lihat candle, mungkin di daily-nya dia menyentuh zona demand. Volumenya di atas rata-rata. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Volumenya memang di atas rata-rata, tapi dia down volume ya. Kalau dia down volume, kita lihat close-nya ternyata upper side dan spread-nya juga masih di bawah rata-rata. Memang agak riskan kalau dia ini candle merah, volumenya di atas rata-rata, apalagi kalau dia di upper side. Cuman, dia kan merah ya Bapak Ibu. Kalau merahnya tadi dia tutup full body di bawah itu, baru kita mulai bisa khawatir. Itu kita sebut dengan validasi. Tapi kalau dia tutupnya di atas, ini artinya volume yang meningkat itu sebagian adalah volume buy yang naik ke atas. Ya. Jadi ada bukan hanya volume sell, ada buy yang mengangkat ke atas sehingga cuman dia secara candle mingguan tidak cukup kuat untuk membuat dia close untuk high. Oke ya, jadi kalaupun dia candlenya merah, volumenya di rata-rata, tapi masih down volume istilahnya. Volumenya masih lebih rendah dari candle kemarin. Jadi di antara kemarin ini masih terjadi pertempuran ya. Mudah-mudahan satu kali candle lagi kita ketemu apakah break atas atau break bawah. Itu weekly-nya. Sekarang kita lihat daily, VPA, VBP dulu ya. Kalau composite kita selesaikan mingguan dulu. Weekly composite. Dan kalau composite kita cuma butuh ini saja yang dominan, VPA dan VBP. Chart volume price. Oke. Ini adalah chart volume price-nya Bapak Ibu. Kita bisa lihat dia punya di weekly dia punya demand zone kuat sebelah sini. Ini fakta ya. Ini POV-nya sini ya. Ini adalah demand zone ya. Oke, kita lihat di atas. Ini ada candle-candle merah. Ini disebut dengan sell mother candle. Ini disebut dengan sell mother candle. Dia harus berhasil close di atasnya. Kalau enggak, dia akan tertekan lagi. Dia cuma sekarang sedang mengetes. Karena lebih banyak orang yang nyangkut di zona ini. Artinya ini adalah zona supply. Kalau kita tarik candle besarnya, dia berada di dalam. Ya Bapak Ibu, berada di dalam. Berarti dia harus break atas atau break bawah. Untuk mengetahui yang dominan atau yang menang dalam pertempuran ini siapa. Kita cek daily-nya supaya lebih jelas. VPA composite. Review saya adalah dia punya low, punya high. Kalau untuk naik, karena ini zona supply, dia harus absorb dulu supply-nya. Biarkan supply-nya masuk. Jadi dia di sini ada turun. Saya nggak tahu apakah berhentinya di sini, apakah berhentinya di sini atau di zona demand ini. Dia turun, taruhlah di bawah ini ya. Saya nggak mendoakan yang jelek, tapi kalaupun turun ke bawah sini, ini adalah opportunity bagi yang masih punya cash banyak. Tapi mungkin mimpi buruk bagi yang sudah nyangkut ya Bapak Ibu. Nah ini dia naik ke atas supaya kita punya pattern low, high. Di sini adalah high low-nya. Dan dengan ada terbentuk pattern ini baru dia memungkinkan untuk membentuk higher high.
Itu yang paling paling ideal lah. Jadi kalaupun saya masih punya cash, saya akan buy on weakness di zona-zona demand di sini. Sekarang kita lihat daily-nya. Oke, di daily-nya kita punya catatan di sini ada gap. Gap ini punya gap. Saya nggak tahu ini sudah tutup atau tidak, harus dibuka pakai trading view. Baru ini ada zona rally base rally, ini adalah demand zone. Di mana lagi? Rally base rally ini adalah demand zone ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pakai zona supply and demand PVP. Oke. Di daily candle-nya sama. Iya, candle-nya sama. Bahwa dia down volume ya. Oh, volume untuk daily-nya less than average. No worry. Jadi kalau volume ini candle merah, dia mengatakan ya volumenya di bawah rata-rata, candlenya merah, ya tidak apa-apa. No worry ya. Oke, jadi kita sudah petakan level-levelnya. Kalau lihat pattern ini, ya sini sudah high, ini sudah high low. Nah, tinggal kalau udah break, masih berlaku patternnya ya. High low. Cuman dia masih ada utang gap. Secara ideal, ini tutup dulu baru enak. Sementara, Bapak Ibu, dari sini, ini kalau udah turun, di sini, ini sudah terjadi akumulasi volume ya. BDT, kumulatif volumenya sudah meningkat. Berarti terjadi akumulasi sebenarnya di sana. Sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Agak slow saya karena weekend juga ya, jadi santai. Kalau nggak bisa nonton malam ini, Bapak Ibu bisa nonton besok. Tapi jangan lupa votingnya ya malam ini. Nah, VBP tadi saya sudah sebutkan. Di sini ada zona demand zone. Demand zone ya. Lalu, dia kalau kita tarik, ini sama inilah ya. Candle terakhir di daily berada di zona demand and supply. Supply and demand zone ya. Supply and demand zone atau demand and supply zone. Dia tergantung, kalau break atas maka dia supply-nya yang menang demand, yang besar demand. Kalau dia break bawah maka supply yang besar. Mungkin dia mau nutup gap dulu. Di sini ada zona rally base rally seperti tadi saya sebutkan. Di sini adalah demand zone. Lalu di sini ada gap. Gap ini kebetulan confluent dengan drop base drop ini kayaknya. Drop base drop. Ada sedikit ya. Ini adalah gap. Jadi bisa turun ke sini, bisa turun ke sini, bisa turun ke bawah. Turun sedikit untuk nutup gap ini. Oke, itu skenario ya. Kalaupun skenario yang lainnya yang belum saya sebutkan, dia langsung naik aja ke atas. Nggak ada masalah. Oke, baik. Sudah ya Bapak Ibu, sekarang kita cek alertnya. Ada PTMP, Doit, Adaro, Dharma, dan Jasa Marga. Mohon maaf. Kita lihat sekarang portofolio volatility map untuk melihat bagaimana sih volatilitas saham-saham ini untuk data 12 bulan. Kita mulai dengan PTMP, Doit, DRMA, lalu Jasa Marga. Mari kita lihat bagaimana volatilitas mereka untuk data 12 bulan. Oke, kita geser dulu. Berikut ini adalah chart namanya portfolio volatility map. Jadi map peta chart untuk melihat bagaimana sih volatilitas mereka. Untuk data 12 bulan, Jasa Marga ini returnnya bersama Doit sudah positif ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan Composite. Termasuk PTMP, dia positif. Lalu, kita lihat ada Dharma, dalam 12 bulan dia turun ke bawah. Nah, saya suka yang seperti ini mungkin Dharma, yang tidak terlalu volatile, atau mungkin dia keluar alert saat bottoming. Yang penting kelihatan stop loss-nya, jadi gitu. Kalau Doit mungkin sudah naik tinggi, Jasa Marga sudah naik tinggi, tapi kita lihat nanti ya. Oke, nah PTMP ini paling volatile Bapak Ibu. Paling volatile. Artinya apa? Bisa aja dia hari ini naik tinggi, auto reject atas, besok auto reject bawah. Atau naik hari ini 5%, turun bawah 7%. Naik lagi 9%, turun lagi 10% gitu. Karena dia paling volatile ya. Faktanya begitu nih. Dia paling ke kanan ini adalah volatility. Ini adalah risk besar. Risk yang besar ya.
Oke. Faktanya seperti itu PTMP dari data kita bisa lihat. Sekarang kita cek dengan ini. Jadi ini kan ada 4. Bapak Ibu bisa tambah dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Jadi dicek selalu alert tersebut. Sekarang kita lihat dengan PCM. Sama ini Bapak Ibu bisa tambahkan menjadi 10 saham, jadi 11 dengan komposit. Kalau banyak-banyak nanti pusing pula. Oke, kita lihat namanya Portfolio Correlation Map. Kita mencari bagaimana sih korelasi mereka. Contohnya Doit. Bapak Ibu, kalau punya Doit, mau masuk jasa marga, sepertinya korelasinya tidak tinggi-tinggi amat. 0,26 masih boleh. Tapi kalau punya Doit, mau masuk Dharma, sebaiknya jangan. Atau lotnya dikurangi. Biasanya masuk mungkin 10 juta. Masuknya hanya 4 juta atau 5 juta maksimum. Jadi risk portofolionya kecil. Ini nama juga portofolio ya. Jadi kita berbicara bukan sahamnya lagi, tapi portofolio kita. Seperti fund manager kerjaan kita. Mengatur risk portofolio. Nanti itu akan diajarkan detail di dalam workshop trading as a business. Sekarang kita cek alertnya. Kita mau bahas apa ya? Dharma lah ya Bapak Ibu ya. Yang keluar tadi auto. Autonya tidak ada alert, mungkin besok. Oke, kita lihat Dharma. Kita cek alert DRMA. Nanti yang lainnya kita akan bahas juga tentu. Cuman singkat saja. Oke, di sini Bapak Ibu alertnya freshnya itu kapan? Freshnya itu yang terbaru adalah tanggal 2 Juli ya. Dan kita sudah punya tutorial trading plan ini kalau nggak salah. Sebelumnya juga pernah keluar di 16. Artinya mungkin dia keluar di sini stop loss-nya fire turun lagi gitu ya. Makanya wajib juga punya stop loss. Atau nggak mana kita lihat chatnya dulu lah. Jadi kemarin itu saya juga sudah posting kalau nggak salah Bapak Ibu. Kita lihat ya. Maaf. Nah, Bapak Ibu lihat di sini Telegram channel yang mau voting silakan ya. Nah, ini sudah ada tutorial trading plan-nya. Jadi dia sudah the best time for buying. Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan-nya untuk Dharma. Saya sudah masuk. Cuman doa saya supaya dia turun. Mungkin bandar sama Tuhan belum kabulkan doanya. Mungkin nggak tahu. Mungkin mulai Senin atau minggu depan atau bulan depan. Dharma ini dikasih turun untuk ngambil order saya. Nanti kita jelasin lah ya. Oke, itu kita lihat dengan Speedo DRMA. Anggap dia masih fresh ini Bapak Ibu. Anggap Bapak Ibu sudah punya karena jaga atas jaga bawah. Grid artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan W Speedo DRMA. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga sudah grid, sudah meningkat dia weekly-nya, demand-nya sudah lebih besar daripada supply, mudah-mudahan masih bisa naik. Tapi turun dulu lah ngambil order saya kalau bisa. Kita lihat Star DRMA. Kayaknya dia weekly-nya nggak punya nih Bapak Ibu. Dharma kalau kita lihat dia berputar-putar di zona grid ya. Oke. Kayaknya dia nggak ada weekly-nya karena belum cukup 2 tahun nih Bapak Ibu. W Star DRMA. Kayaknya belum ada. Saya tahu kalau ada. Ada. Oh, ada. Maaf ya. Nah, Dharma ini saya suka karena kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya Bapak Ibu, dia konsisten bergerak. Memang masih di zona panik. Tapi dia sudah mengarah ke hope. Kita selalu saya ikutin kalau sudah punya sampai dia naik ke hope, terus meningkat ke grid. Kalau dia udah crossing gini di weekly, baru kita exit. Mungkin dia ini kan 1, 2, 3, 4, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ya mungkin 6 bulan kemudian kita bisa exit dah ya. Jadi nggak usah buru-buru kalau sesuai trading plan. Kita cek dengan berikutnya, kita cek dengan VPA aja langsung. VPA monthly DRMA. Oke. Dharma ini berarti IPO naik, turun. Sudah punya low. Ini monthly ya Bapak Ibu. Berarti mainnya jauh nih. Ini punya low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Yang dia cari adalah break higher high. Jadi target kita kena 1850 bisa jual ya. Mungkin tutorial trading plan-nya sudah lebih jelas. Mungkin jualnya di sini. Jadi targetnya lumayan nih rasionya ya.
Tentu kita pakai daily ini untuk menghitung risiko rasio. Tapi kalau kita lihat chart weekly-nya, ini sudah ada peningkatan 2 bulan terakhir. Walaupun sekarang masih pertengahan atau tanggal 20-an. Tapi ini mungkin tetap meningkat lah Bapak Ibu. Terjadi kumulatif. Jadi dia sudah mulai rebound ini mudah-mudahan. Kita lihat weekly-nya. VPA Weekly DRMA. Belum telat Bapak Ibu untuk membuat trading plan-nya, tinggal masuk-masuk aja nih. Entry-nya diperbaiki. Ini kalau kemarin analisanya di weekly ya Bapak Ibu, ini low high hello high. Jadi siklusnya ini adalah stepping stone. Jadi kalau di workshop volume price analysis kita sebut dengan stepping stone, mudah-mudahan dia coba menyentuh dimension yang di sini lalu untuk naik ke atas. Jadi ini adalah retracement, mudah-mudahan. Stop loss weekly-nya kelihatan di 815 kurang 2 tick berarti 805. VPA DRMA. Saya lupa ya, kemarin order saya itu yang ke bawahnya mana. Jadi Bapak Ibu saya beli ke atas ini. Ya jadi jaga 1 tick. Terus saya jaga di sini, nggak tahu kena atau enggak. Jaga di sini. Jaga di sini, jaga sampai bawah ya, sampai ada 6, ada 7. Yang kena cuman atas. Saya nggak tahu setelah dinaikkan apakah dapat atau enggak, lupa karena begitu ke atas yang bawah ini kan nggak kena nih. Saya pindahin lagi. Ya, saya pindahin lagi di sini. Oh, udah kena kayaknya ya, sedikit. Ya misalnya di sini sebelumnya dapatnya 10 lot. Di sini saya pindah lagi 10 lot. Ini 10 lot. Nah, ini nanti besok saya naikin di atasnya 10 lot. Jadi yang dulu 10, 20, 3 ke bawah ini, yang bawah ini saya ubah. Nah, tapi di bawah ini masih ada. Saya ubah lagi ya, jumlahnya saya sesuaikan lagi, saya naikin jaga atas, tapi kecil-kecil aja jaga atasnya. Yang banyak itu piramida kalau dia turun ke bawah. Doa saya adalah turun dulu lah ini ke bawah, baru naik gitu. Karena ini marking down, selling climate, authorization secondary test, ini harusnya panjang supaya naiknya tinggi. Volumenya rendah. Oh, dia sinyalnya uptrust. Jadi besok saya tidak mendoakan jelek Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok turun dulu. Mudah-mudahan ya. Maksudnya saya punya order di sini. Yang Bapak Ibu belum punya order, bisa nonton tutorial trading plan tentang Dharma. Lalu di sini pasang nih buy on weakness-nya. Kita doakan sampai 850 fire lah ya, 850 kena. Jadi stop loss kita masih ada di bawah. Stop loss jangan dinaikkan dulu, biar aja di situ. Order buy yang kita ini. Sekarang kita lihat dengan evol. Evol nanti dulu aja, VBP aja ya, VBP Weekly DRMA. Kalau evol dia ada ledakan volume baru menarik. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah dites nih. Break, dites dimensionnya baru dia naik ke atas. Di sini sebenarnya nanti Bapak Ibu tarik, dia sudah kena dimension, dia naik ke atas ya Bapak Ibu. Oke, itu weekly-nya kita lihat dia di weekly-nya sideways. Di sini ada rally base rally. Di sini akan jadi tahan sedikit karena ini ada rally base rally-nya. Oke, mudah-mudahan dia jebol. Kalau enggak pun dia turun ke bawah untuk membentuk yang kita tunggu itu ini. Ini adalah low-nya. Ini adalah high-nya. Ini tarik garis, dia turun ke sini untuk membentuk high atau turun di bawah ini. Nah, jadi zona untuk buy on weakness-nya sini supaya aja low high, ini menjadi high low, break atas menjadi higher high. Oke ya. Itu weekly-nya, kita lihat VBP DRMA daily. Ini sekaligus update Bapak Ibu yang sudah mengikuti tutorial trading plan. Nah, saya itu masih tetap order banyaknya yang di sini. Nah, di sini banyak. Doa saya besok dia turun dulu ke bawah gitu Bapak Ibu. Ini ada misalnya kalau masuknya 3 lot, pindahin 3 lot, tetap kalau naik dapat ya. Cuman di sini mungkin 10 lot, 20 lot, 40 lot. Jadi rasio tetap jaga atas itu kecil-kecil aja. 1 lot boleh, 2 lot boleh, 2, 3 ya, nah, untuk ngelapin atas. Cuman tetap doanya adalah kita doakan bersama Dharma turun. Kalaupun dia nggak turun, dia naik ke atas, kita sudah jaga atas. Cuman rezekinya cuma dapat segitu saja lah. Nah, nanti di kelas saya jelaskan lebih detail. Ini dimension ya. Jadi doanya bersama-sama dia turun dulu ke zona ini. Di sini saya sudah pasang lagi order ya, siapa tahu dia turun untuk naik.
Jangan lupa order untuk buy on weakness-nya digeser ya, diubah. Setiap dia break atau untuk new, jangan lupa untuk ngubah. Oke, yang sebelumnya ada ordernya di bawah sini, paling bawah, ya dipindahin lah ya. Jadi paling bawah di sini, tapi lotnya juga berubah. Sekarang kita akan cek dengan wave DRMA. Nah, wave ini ya dari David West, intinya dia coba mengatakan dia setuju dengan konsep thinking in the wave. Elliott Wave itu setuju. Cuman sebagai murid dari Wyckoff, bermazhab Wyckoff, dia harus bilang bahwa harus ada harmonisasi wave dan volumenya. Elliott Wave dan volume. Maka dia buatlah Elliott Wave, David West Wave Volume ini. Intinya kita lihat kalau dalam ini yang besar valid nih Bapak Ibu. Nah, ini masih valid nih sebenarnya. Tapi sudah tidak valid. Di sini baru kelihatan tidak valid. Dia tidak mampu lebih tinggi. Di sini mulai terjadi tidak valid atau divergen, maka dia berubah trennya. Jadi kalau antara ini naiknya tidak tinggi, ini juga harusnya tidak lebih tinggi. Ini turun dalam, dia harusnya juga dalam. Oke. Kemarin hajar kiri ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan cek dengan DOM DRMA. Bagaimana dengan dominasi rasio asing versus lokal? Oh, udah mau habis saya punya ini. Oh, ya, sebar dulu. Oke, maaf ya, saya harus perpanjangan dulu robot. Saya harus bayar dulu langganan robotnya karena sudah expire. Oke, kita lihat dominasi rasio. Kalau dari sini kita lihat asingnya lumayan 20% kemarin. Dalam 5 hari juga lumayan ya Bapak Ibu. Dalam 20 hari dia lumayan juga 18,17% dalam 20 hari. 50 hari dia 14,3%. Kita cek aja seberapa besar dominan asing terhadap lokal di sini dengan PIF DRMA. Oke. Lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada asing keluar besar, sahamnya jatuh juga nih ya. Asingnya keluar besar, masuk. Ya, ini adalah Dharma Polymetal untuk foreign flow-nya, lumayan lah Bapak Ibu ya. Di sini asingnya juga begitu asingnya keluar besar, sahamnya juga jatuh. Di sini mulai ada spiky nih, saham asingnya masuk, sahamnya juga naik. Kemarin kita lihat asingnya masuk 1,82 miliar. Dalam 5 hari dia kumulatif asing net buy 4,4 miliar dan dalam 20 hari ada 11,6 miliar asingnya net buy dan 60 hari dia 16,6. Tapi dalam 100 hari dia adalah net sell. Jadi kita bisa katakan dalam 60 hari terakhir lah asing mulai masuk. 60 hari itu berarti 3 bulan ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, mulai di sini asingnya masuk akhir April jadi net buy. Oke, itu untuk foreign flow Bapak Ibu. Cukup dominan asingnya dan mungkin ada korelasinya tinggi. Kita lihat dengan tren DRMA. Apa yang dilakukan kalau sudah mengikuti tutorial trading plan? Bapak Ibu atur buy on weakness. Order-order yang belum terfire itu diatur ulang supaya dan ikut berdoa supaya turun dulu supaya fire ini termakan ini kita. Order kita. Kita lihat Q1 2024 dia EPS-nya turun 13,5 ya datanya. Tetapi dari valuasi ini kalau percaya Bapak Ibu kalau percaya dia under value ya, margin of safety-nya masih ada 20%, lumayan, profit 20%. 12,80 1280. Oh, masih di atas 1280. Sampai di sini aja ternyata ya. Oh, targetnya cuma sampai di sini saja. Oke. Oke, kita lihat Sankey-nya. SKF DRMA. Ini bagi Bapak Ibu yang bilang, saya butuh data fundamental. Kalau data fundamental sih saya ngambilnya dari broker. Cuman kalau malas baca-baca, ada visualisasinya disebut dengan Sankey. Ini adalah Sankey diagram untuk Dharma Polymetal. Bapak Ibu lihat di bottom line-nya di tahun 2023 dia naik double digit dibanding tahun 2022 sebesar 626 miliar ya, naik 58%.
Sementara di top line-nya revenue-nya 5,54 triliun ya. Oke lah, ini pabrik spare part seperti auto. Kita lihat dengan PWS DRMA. Cuman kalau sudah masuk Dharma, kalau korelasinya sama dengan auto, ya pilihlah salah satu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah PWS. Dia menggunakan chart Heikinase. Saya sukanya karena dia juga menghitung volume spread analysis ya, volume price analysis ya. Kalau dari sinyal ada IDX sudah buy, OBV sudah buy, trennya sudah up. Jadi Bapak Ibu kalau dia nanti turun, masuk ke zona abu-abu ini, di sini kita zona buy. Ya, dia turun ke bawah buy. Kalau dia lagi downtrend, asal dia masuk ke atas, itu kesempatan kita untuk exit. Ya, kesempatan kita untuk exit. Kalau dia sudah berubah, jumlah rudang-rudang ini lebih banyak, dan sinyal buy yang terakhir, setiap dia turun, menyentuh zona abu-abu, kita buy gitu. Volumenya sangat tinggi, spreadnya dia rata-rata, close-nya down ya. Kalau dia close-nya down, dia ini adalah close down itu artinya lower area. Dan dia zonanya accumulation dan strong. Nah, ya ini lihat buying pressure-nya lebih besar. Berarti kemarin dia sempat alert, baru supply-nya masuk hingga buying pressure-nya lebih tinggi. Ya, doa kita turun, doa saya minimal turun dia supaya order saya di bawah ini dapat dimakan semua karena duitnya masih banyak yang udah dialokasikan, yang nggak berani dipakai ke saham lain tapi belum jadi barang gitu. Bantu doanya Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang di trading saham tuh begitu. Ada yang berharap sahamnya naik, ada juga berharap turun. Yang punya cash berharap turun supaya dapat barang murah, yang nyangkut berharap naik supaya bisa exit ya, begitulah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masuk golongan seperti saya yang berharap dapat harga murah di Dharma sebelum dia naik tinggi. Supaya kita bisa profit. Baik, kita lanjut berikutnya adalah apa? Alert PTMP ya. PTMP tadi sinyalnya jelek. Kita lihat dengan alert PTMP. Ini saya tidak tahu nih sama apa nih. Baru-baru juga masuk Kompas 100. Jadi nggak pernah pegang juga. Fresh dia alert pertama. Oke. Alert pertama kita lihat dengan Speedo. Sekilas kemarin dia disembelih ini. Speedo PTMP. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu. Tidak ada. Oh, tidak ada Bapak Ibu. Karena dia market cap-nya kecil ya, di bawah 3 triliun. Ini nanti saya ubah, mau kecilin lagi, 2 triliun lah. Atau 1 triliun. Mulai Senin lah ya. Nanti saya oprek-aprek dulu besok. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya saham, harganya di bawah 51 atau 50, speedometernya tidak ada ya. Sekarang kita cek dengan Star PTMP. Berapa sih market cap-nya dia? Star PTMP jatuh ke kiri, dia sudah kelihatan kehilangan momentum, sempat sedikit ditarik, boom dia jatuh lagi. Apa? PTMP ini apa nama perusahaannya? Oke, kita lihat dengan VPA PTMP. Oh iya. Oh, jadi sempat kemarin tuh ada alert Bapak Ibu, dia naik dulu ke atas, break upper down-nya. Tapi kemudian disembelih, sinyalnya adalah 2 bar reversal. Possible selling climax, tapi harus cek sebelah sana ada supply atau enggak, atau ini besok dia bisa naik kencang. Karena benar-benar dibanting ada sesuatu terjadi mungkin. Lihat VPA weekly PTMP. Ada nggak demand sebelah ujungnya? Oh iya, dia mengejar ini ya Bapak Ibu. Jadi dia break, dia mengejar ini. Ya, oke deh ya. Jadi volumenya sangat besar weekly-nya karena dia juga disembelih. Ini kalau di weekly disebut dengan ledakan volume weekly. Oke. Kita lihat daily-nya. Pola-pola begini kalau di dark pool seperti ini, di dump seperti ini bisa jadi dia mengejar ujung sebelah kiri. Stop loss atau berapa sih turunnya? Oke, hati-hati Bapak Ibu. Kalau besok mau buy on weakness, mau ambil PTMP, lihat weekly-nya dulu. Ini berapa nih harga di bawahnya, ngambilnya di situ saja lah. Ya.
kita lihat dengan PIF PTMP. Nama sahamnya juga saya lupa nih apa namanya. PTMP itu Mitra Pack. Asingnya kecil. Berikut ini Bapak Ibu, asingnya kecil, nggak ada signifikan juga, dan 5 hari juga kecil, tapi net buy semua. Dia terakhir dia net buy. Dari mulai akhir Maret dia net buy ini Bapak Ibu. Dinetkan. Kemarin benar-benar disembelih, tetapi kita harus lihat di weekly-nya. Apa yang mau saya lihat lagi? Ya itu sajalah. Saya tidak terlalu familiar dengan PTMP. Kalau Bapak Ibu punya barang, kalau besok bisa rebound, ada kesempatan keluar saja. Ini kita lihat tren. Berapa sih market cap-nya? Tren PTMP. Dia kenapa masuk ke alert robot? Karena dia Kompas 100. Ya, market cap-nya cuma 253 miliar. Batasan dia nggak ada di speedometer ya Bapak Ibu, karena market cap-nya di bawah, kecil sekali. Kenapa tetap masuk Big Data Analysis? Karena masuk Kompas 100. Oke, sekarang kita lanjut dengan yang lainnya. Doit. Alert Doit. Doit ini ada berita apa ya? Nggak tahu saya berita apa nih. Doit sebelumnya paling freshnya adalah Maret. Dia keluar lagi alert kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Harusnya sudah naik tinggi nih. Harusnya kita masuknya Maret atau awal April ya. Sekarang kita lihat dengan Speedo Doit. Sudah ekstrim, berhati-hati kalau besok dia koreksi, karena sudah ekstrim biasanya memancing supply untuk masuk. Tapi apakah besok turun langsung? Nggak tahu. Dia bisa seminggu naik dikit, baru ditekan. Seperti Dharma, naik dikit, mungkin dia akan ditekan. Kita lihat dengan Star Doit. Nanti Bapak Ibu weekly-nya silakan cek sendiri. Doit dari data daily, rotasi bintang relatif terhadap komposit, saat komposit minus 0,3, dia terjadi akselerasi, sudah bergerak di zona hope. Mudah-mudahan dia bisa daily-nya bergerak ke zona grid ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Doit. Silakan cek weekly-nya. Oh, dia sudah naik tinggi. Katanya tadi harusnya masuk di Maret atau April. Nah, di sini harusnya masuk atau di sini. Ya. Ini adalah break tarik the best time for buying ya. Bulan Maret ini disebut dengan the best time for buying. Break, dia turun memberikan second chance to buy. Jadi harusnya belinya di sini. Lalu sekarang ada alert untuk apa? Untuk menaikkan stop loss. Yang belum menaikkan stop loss-nya dinaikkan ke sini. Oke, kita lihat swing, naik. Berarti stop loss-nya di sini ya Bapak Ibu. Sampai dia swing low lagi, naik lagi, break lagi, baru kita pindahin stop loss-nya. Volumenya, authorized bullish sign, volumenya tinggi, spread-nya di atas rata-rata, upper set, jadi dia sudah tinggi. Kalau sempat dia crawling begini, dia akan koreksi dulu. Ini biarkan aja, let profit run ya. Kalau Bapak Ibu punya Doit, let profit run, atau Bapak Ibu cek weekly-nya, chart weekly. Kita cek foreign flow, PIF Doit. Berikut ini adalah chart foreign flow, akumulasi dan distribusi oleh asing di pasar reguler. Kita bisa lihat di sini untuk mulai akhir Januari sampai pertengahan Maret atau awal Maret dia terjadi distribusi, baru pertengahan Maret mulai akumulasi lagi sampai awal Mei sempat ada distribusi di pertengahan atau akhir Mei sampai akhir Juni. Nah, sejak awal Juli ya pastinya awal Juli akumulasinya terus besar-besaran. Hari kemarin Jumat dia masuk 3,1 miliar. Dalam 5 hari dia masuk 5,8 miliar, meningkat ya. Dalam 20 hari meningkat juga ya. Dalam 60 hari
lebih besar ya, dia 28,8 miliar. Nah, dalam 100 hari baru kita lihat ada pengurangan karena mulai terhitung net sale-nya cukup signifikan. Dalam 100 hari menjadi 17,6. Jadi kita catat aja mulai awal Juli lah dia naik terus. Ini sempat ada peningkatan, price-nya juga meningkat. Di sini ada koreksi sedikit, volumenya juga asing masih masuk sedikit. Oke Bapak Ibu, jadi di Juli ini luar biasa ya untuk Doit. Silahkan let profit run untuk Doit. Apalagi Jasa Marga, alert JSMR, alert JSMR Jasa Marga. Kayaknya ada alertnya kemarin waktu dia berita jualan nih. Oh, tanggal 2 Juli dia sudah ada alert dan fresh ya di situ. Kita cek dengan Speedo. Halo. Speedo Jasa Marga. Berada di zona grid, artinya dia demand-nya lebih besar pada supply, masih bisa naik lagi, mudah-mudahan. Kita cek dengan Star JSMR. Rotasi bintang Jasa Marga untuk pergerakan relatif terhadap komposit, yang kompositnya adalah minus. Jasa Marga ini sempat melemah di zona fear, lalu dia berbalik hari ini karena kompositnya juga melemah, ada penguatan. Jadi tapi dia bergerak keluar, masuk ke grid, masuk ke fear ya. Lihat, silakan cek weekly-nya Bapak Ibu, infranya mulai ada penguatan dari panic, mudah-mudahan dia segera masuk ke zona hope. Kita cek dengan VPA JSMR. Sudah mau 1 jam ya Bapak Ibu, jadi saya percepat. Oh, dia nggak kemana-mana ini ternyata. Oke, Bapak Ibu bisa lihat dia naik, tapi dia sudah touch bawahnya ini, cuman tidak close. Ya, dia ngetes ini Bapak Ibu, baru naik ke atas, dia sudah terbentuk sebenarnya. Ini adalah low, ini high, low. Nah, ini alert, dia tes lagi, bentuk break ya. Kalau dia break 547 maka pattern higher high-nya terbentuk untuk mulai pertengahan Juni ya. Jadi diperkuat di awal Juni. Alertnya di sini ya. Kalau volume juga ada peningkatannya. Cuman dia katakan memang less than average ya. Jadi kemarin turun volumenya ini 1 2 3 4 dia turun, sempat ada tekanan tapi hari ini menguat lagi. Cuman masih di bawah rata-rata 20 hari. Yang kita tunggu Jasa Marga dia break 5475 maka dia membentuk new higher high. Di sini sudah awal alert tadi dia sudah membentuk kumulatif baru. Jadi tunggu saja. Lihat weekly-nya lah ya. Kita cek dengan foreign flow, PIF, JSMR. Saya nggak punya Jasa Marga. Oh, begini. Baik. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Jasa Marga. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, sejak akhir Maret ini net sell terus. Oke, sahamnya juga turun. Lalu terjadi divergen di pertengahan Juni. Sahamnya naik, asing terus jualan. Sampai hari ini dia ada net buy sedikit. Hari ini dia masuk 12,32 miliar dalam 5 hari. Dengan masuknya 12 ini kita menjadi net buy juga, kumulatif 9,22. Tapi dalam 20 hari dia net sell, kumulatif minus 71,57. Dalam 60 hari, karena besar nih tekanan jual, 60 hari tercatat 255 miliar dia keluar. Di dalam 100 hari juga tetap jauh lebih besar menjadi 334 miliar. Jadi mungkin mau bottoming ya, kita tunggu saja lah Bapak Ibu. Karena ini terjadi divergensi antara price dan asingnya. Asingnya tetap jualan, sahamnya naik ya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk after market close. Semoga bermanfaat, udah 1 jam juga. Jangan lupa untuk voting ya, voting weekly stock analysis akan ditutup besok agak cepat. Gitu saja. Insya Allah bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.